Perkenalkan dulu, saya Dr. Erdina yang akan menemani sahabat KMU ngobrol bareng Dr. Danti sore ini. Nah, bertepatan dengan Glaucoma Week yang diperingati tanggal 6 sampai 12 Maret 2022, maka live IG kita sore ini akan membahas tentang glaukoma si pencuri penglihatan. Sudahkah kamu tahu? Nah, nanti akan ada total hadiah 100.000 untuk 2 orang penanya yang interaktif. Masih dalam rangka World Glaucoma Week 2022, KMU mengadakan video competition yang bertema Cegah Glaukoma Yuk dengan total hadiah 2 juta. Kamu bisa upload video di TikTok maupun Instagram pribadi. Nah, untuk ketentuannya bisa dibaca di Instagram KMU ya. Nah, sebagai informasi juga nih untuk sobat-sobat KMU semua, KMU memiliki cabang di Gresik, Lamongan, Madura, dan Sidoarjo. Kira-kira sobat KMU di sini sudah pernah berkunjung ke KMU yang mana aja nih? Chat di kolom komentar ya. Nah, ini kita langsung undang Dr. Danti untuk bergabung sore ini. Selamat datang untuk sobat KMU yang baru bergabung. Jika ada pertanyaan, sambil Dr. Danti menerangkan, nanti akan bisa ditanyakan langsung ya. Ini Dr. Danti sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Dr. Erdina. Selamat sore, Sobat KMU semua. Semoga sehat selalu ya. Ya, sehat ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Nah, ini sebagai informasi juga nih untuk Sobat KMU, Dr. Danti ini berpraktek di KMU Gresik dan Lamongan. Ada yang pernah konsul dengan Dr. Danti di sini? Nah, ini terima kasih saya ucapkan lagi untuk Sobat KMU yang sudah join IG Live kita hari ini ya. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung bertanya di kolom komentar. Saya ingatkan kembali, nanti akan ada hadiah total 100.000 untuk 2 orang penanya yang interaktif. Nah, langsung saja mungkin Dr. Danti silahkan diberikan penjelasan kepada teman-teman kita nih tentang glaukoma. Silahkan, Dokter. Oke, ya terima kasih Dr. Erdina. Selamat sore semuanya. Ya, seperti yang tadi Dr. Erdina, suara saya cukup jelas ya, terdengar ya? Jelas, Dok. Ya. Ya, jadi seperti yang tadi Dr. Erdina jelaskan, dunia memperingati setiap tanggal 6 sampai 12 Maret itu diperingati sebagai namanya World Glaucoma Week. Jadi 1 minggu semua dunia, semua dokter mata itu mengkampanyekan mengenai glaukoma. Nanti mungkin bisa saya terangkan kenapa sih glaukoma sampai harus dibuat kampanye tersendiri gitu. Namun misalnya kenapa kok sampai harus seperti ini gitu. Nanti mungkin di slide berikutnya saya akan terangkan ya. Ini saya langsung saja. Perkenalkan, nama saya Danti, saya dokter spesialis mata di Ailing, jadi saya berpraktek di KMU Gresik, Lamongan, dan juga RSUD Gimbang. Jadi subdivisi saya tentang glaukoma. Di sini saya akan menerangkan membahas sedikit mengenai apa itu glaukoma. Jadi biar Sobat KMU semuanya lebih jelas, kalau sudah jelas bisa membawakan atau menerangkan ke keluarganya, ke teman-temannya. Jadi kita sama-sama semuanya meningkatkan awareness, jadi kesadaran mengenai glaukoma ya. Ya, jadi glaukoma ini sendiri, sebentar, kelebihan. Glaukoma itu sendiri adalah suatu penyakit mata, ya. Akan tetapi sebetulnya yang terjadi di glaukoma itu kumpulan dari gejala, beberapa gejala. Yang utamanya terjadi adalah kerusakan di saraf matanya, di optic disc namanya.
Jadi optikis itu kalau saya selalu menerangkan kepada awam atau pasien itu seperti kabel matanya. Nah, salah satu faktor resiko yang mempengaruhi dari glaukoma adalah adanya tekanan bola mata yang meningkat. Jadi mata itu seperti kalau kita lihat kan dia bulat seperti bola bekel ukurannya. Itu dia punya tekanan. Nah, kalau dia meningkat itu nantinya dia menyebabkan terjadinya kerusakannya adalah di kabel mata. Nah, lama-lama kabel matanya ini dia akan rusak sehingga menyebabkan gangguan lapang pandang. Lapang pandang tuh gini. Kalau coba sobat KMU semua tutup satu mata, walaupun fokus ke satu titik masih bisa melihat sisi satunya ya, sisi lain yang di luar fokus itu namanya lapang pandang. Nah, kalau di glaukoma beda dengan katarak, kerusakannya adalah lapang pandang yang perifer dulu, pinggir dulu. Jadi mungkin penglihatan sentral, tengah itu masih baik, tapi pinggir lama-lama rusak. Nah, permasalahannya di glaukoma ini kerusakannya adalah bersifat permanen atau irreversible. Berbeda dengan katarak, sejelek apapun penglihatan selama saraf mata masih baik, setelah operasi katarak penglihatan bisa kembali sempurna. Tapi tidak dengan glaukoma, jika terlambat penanganannya, maka sisa penglihatan juga yang diselamatkan juga akan lebih sedikit. Makanya ada namanya kita peringati setiap tahun, setiap tanggal 6 sampai 12 Maret itu kita peringati sebagai Hari Glaukoma. Seminggu kita membahas mengenai glaukoma untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat tentang glaukoma. Karena itu tadi kebutaannya bersifat permanen. Nah, ini saya terangkan melalui gambar sedikit ya. Suaranya saya matikan dulu ya. Jadi mata ini seperti yang tadi saya sebutkan memiliki tekanan. Adanya produksi dari bilik mata belakang, cairan melalui pupil atau anak-anak mata ke bilik mata depan atau namanya trabecular meshwork. Nah, pada orang glaukoma itu tadi terjadi tanda silang ya, terjadi kerusakan di situ trabecular meshwork sehingga yang diproduksi tidak bisa dikeluarkan, meningkat tekanan bola mata. Nah, ini saya ulang sedikit di bagian akhir. Ya, nah ini jadi kok tadi di glaukoma itu terjadi peningkatan tekanan bola matanya meningkat, yang rusak adalah ini optik disnya yang mengalami kerusakan. Dan kerusakan di optik dis itu bersifat permanen, jadi irreversible kebutaannya. Jadi, nah glaukoma ini saya terangkan sedikit. Mungkin sobat pernah mendengar ya, itu ada tetangga kena glaukoma, tapi habis dioperasi penglihatannya tetap nggak bisa tambah terang gitu. Ya, jadi gini saya terangkan terlebih dahulu. Glaukoma itu yang kita sebut sebagai pencuri penglihatan. Jadi kenapa disebut pencuri penglihatan? Karena yaitu tadi orang tidak tidak bergejala terkena glaukoma. Jadi tidak ada keluhan apa-apa, matanya tampak baik-baik saja. Akan tetapi jika semakin berlanjut glaukoma atau kita bilang glaukoma semakin advance, itu baru ada keluhan. Jadi kadang penglihatannya jadi keluhan baru buram, kemudian tidak melihat, lama-lama ya makin sempit lapang pandangnya. Lama-lama kalau ini seperti melihat dari sedotan. Coba sobat bisa ngambil sedotan terus diintipkan. Nah, itu seperti tunnel vision orang dengan glaukoma yang lanjut melihatnya seperti itu. Nah, nanti saya terangkan lebih lanjut kenapa bisa seperti itu. Akan tetapi ada glaukoma yang memberikan gejala, yaitu glaukoma yang namanya sudut tertutup. Ya, jadi kalau glaukoma sudut tertutup, tadi kalau glaukoma sudut terbuka tadi, rusaknya di ya ini trabecular meshwork ini yang tadi saya bilang ini bilik mata depan ya, sudut matanya ini. Nah, kerusakannya ini dia bersifat genetik bisa karena faktor usia bisa. Nah, ini dia tidak memberikan gejala atau si pencuri penglihatan. Akan tetapi jika sudut tertutup, itu karena sudut bilik matanya ini sempit. Dengan meningkatnya usia, jadi kalau sobat itu bertambah usia, bertambah tua, nah lensa ini yang nantinya jadi katarak, itu akan bertambah gendut ya. Tadinya mungkin usia 20-an, dia masih tipis. Dengan meningkatnya usia, metabolisme lensa terganggu, dia bertambah gendut, akhirnya suatu saat dia bisa mendadak tertutup. Itu namanya glaukoma sudut tertutup. Biasanya yang sering datang karena memberikan keluhan yang teramat sangat ini glaukoma sudut tertutup. Jadi mendadak tekanan bola matanya naik. Ya, jadi sangat tinggi, pasien itu sampai muntah, sakit kepala hebat,
nyeri kepala, matanya merah gitu, merahnya dengan nyeri gitu ya, bukan merah karena infeksi. Jadi, nah itu yang biasanya menyebabkan pada glaukoma sudut tertutup lebih ada keluhan, jadinya menyebabkan pasien itu lebih datang ke mencari pertolongan. Beda dengan glaukoma sudut terbuka. Yang glaukoma sudut terbuka itu tadi, yaitu tadi dia tidak ada gejala, makanya kita bilang namanya pencuri penglihatan. Kenapa bisa memberikan tidak bergejala, terus bagaimana cara kita menanganinya nanti kita terangkan ya. Ini kemudian, nah ini penyebab kebutaan nomor 2 di dunia sesudah katarak. Akan tetapi glaukoma dibandingkan dengan katarak itu memang penyebab kebutaan pertama. Akan tetapi dengan operasi yang baik penglihatannya bisa balik sempurna. Akan tetapi dengan glaukoma itu tidak, kebutaannya bersifat irreversible, artinya dia menetap. Tergantung seberapa derajatnya saat kedatangan ke dokter mata itu yang bisa kita selamatkan. Ini ada satu video bagus dari glaukoma Australia untuk meningkatkan awareness dari glaukoma. Kita saksikan bareng-bareng ya. Bahwa glaukoma itu kalau kita periksa lebih awal itu lebih baik karena lebih awal kita deteksi saraf mata yang masih bisa kita selamatkan lebih banyak. Nah, nanti kalau sudah periksa di dokter mata apa aja sih yang akan dilakukan pemeriksaan? Yaitu tadi dengan berbagai alat-alat kita akan melakukan ya banyak alat, nanti kita melihat sudut matanya. Kita menentukan ini sudut terbuka atau sudut tertutup. Kemudian dengan lensa-lensa ini kita akan melihat saraf matanya tadi ya, optik disnya sudah berapa persen kerusakannya. Buat apa sih? Untuk menentukan satu derajat kerusakannya sudah berapa. Setelah derajat kerusakannya kita sudah tahu untuk menentukan terapi yang tepat, apakah hanya obat tetes mencukupi atau harus dengan obat minum, apa harus dengan laser atau bahkan dengan tindakan operasi untuk mengontrol tekanannya atau glaukomanya ya. Jadi faktor resiko yang bisa kita pengaruhi pada glaukoma hanya tekanan bola mata. Ya, jadi semua tindakan yang dilakukan baik obat tetes, obat minum, laser maupun operasi itu hanya untuk mengontrol tekanan bola mata. Faktor resiko itu yang hanya kita bisa lakukan manipulasi. Ini adalah yang kita intip ya, kalau dokter kedatang ke dokter mata diintip pakai lensa, yang dilihat adalah optik disnya, gambaran seperti ini ya. Nah, terapinya tadi seperti saya jelaskan, nanti dokter mata sendiri ya, dokter mata sendiri akan menentukan jenis terapi yang apa dibutuhkan. Terus apakah kalau glaukoma itu sekali berobat selesai? Tentu tidak. Itulah gunanya kontrol untuk menentukan progresivitas, karena penyakit ini kan bukan penyakit yang sekali waktu ya, seperti orang sakit mata misalnya konjungtivitis, sekali berobat hilang penyebabnya ya hilang juga keluhannya, tidak. Kalau glaukoma tidak, kita kontrol berkala, gunanya itu tadi untuk menentukan setiap kali kontrol yang kita cek tekanan bola mata, tajam penglihatannya, kemudian kita lihat optik disnya, ada perburukan atau tidak. Kita namakan progresivitas. Jika setiap kali kontrol baik, tekanan bola mata baik, kemudian tidak adanya progresivitas, optik dis yang kita intip pakai lensa tadi semua baik, ya mungkin obat-obatan yang selama ini dipakai mencukupi, jadi kita teruskan saja. Akan tetapi jika terdapat perburukan, misalnya tadinya dengan satu macam obat tetes kok saat beberapa kali kontrol berikutnya tekanannya naik,
selain tekanannya naik atau belakangnya saraf matanya terjadi perburukan. Jadi kita lihat kok makin banyak kerusakannya, ya mungkin harus menambahkan obat tetes berikutnya atau kita lakukan lagi nanti laser atau operasi. Intinya harus kalau sudah dibilang glaukoma ya harus berkomitmen untuk memakai obat karena dengan rutin karena setiap hari ya. Terus kemudian berkomitmen juga untuk kontrol ya. Suara saya masih jelas ya. Kemudian nah ini slide terakhir saya adalah karena glaukoma ini sampai dibikinkan World Glaucoma Week ya. Kenapa? Karena satu, yang paling penting dari glaukoma si pencuri penglihatan adalah screening. Kita tidak akan tahu kita kena glaukoma atau tidak kalau kita tidak periksa. Lebih awal kita tahu kalau kita didiagnosa glaukoma itu lebih baik karena yaitu tadi penglihatan kita, tekanan bola mata kita akan bisa terkontrol sehingga penglihatan kita akan lebih lama tidak terjadi kerusakannya gitu. Jadi bisa aja penglihatan kita ini tetap dipertahankan baiknya sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Beda jika glaukoma itu tidak terkontrol. Sama seperti seorang didiagnosa dengan diabetes atau darah tinggi, hipertensi, maka kan harus kontrol rutin berkala untuk melihat ya tekanan bola mata, tekanan badannya, gula darahnya. Nah, ini adalah slide terakhir saya bahwa screening glaukoma itu penting. Ini adalah yang disarankan usia sebelum 40 tahun. Screening setiap 2 sampai 4 tahun sekali jika tidak memiliki resiko glaukoma. Kemudian sesudah 40 tahun screening setiap 2 tahun. Kemudian kalau ada riwayat keluarga, misalnya orang tuanya glaukoma nih, sudah cek, udah pasien rutin glaukoma, maka baiknya terutama kalau sudah lebih dari usia 40 tahun, bukan 2 sampai 4 tahun, 2 tahun lagi, tapi setiap tahun dicek. Hanya apa sih yang dicek? Itu tadi tekanan bola matanya, sama nanti dokter matanya akan melihat belakangnya optikis. Kalau masih aman, ya udah kontrol berikutnya tahun depan lagi gitu ya. Jadi ini pentingnya untuk get your eyes untuk dicek ya. Jadi harus cek. Jadi sekarang walaupun matanya tidak ada keluhan, datang ke dokter mata setempat untuk check up, dok, saya pengen tahu apakah mata saya ini ada glaukoma atau tidak, gitu aja. Nanti sesuai rekomendasi ini, misalnya sobat KMU usia masih 25 tahun, ya udah 4 tahun sekali cukup, ya misalnya tidak ada faktor resiko ya. Nah, jadi 4 tahun sekali cukup. Misalnya tahun ini kata dokter matanya baik, tekanan matanya baik, ini baik, nggak apa-apa 4 tahun sekali. Tapi nanti dengan meningkatnya usia, apalagi kalau usianya udah lebih dari 40 tahun, apalagi sudah 60 tahun, setiap tahun baiknya cek untuk tekanan bola mata. Saya rasa seperti itu Dokter Erdina yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali ya Sobat KMU pemaparan dari Dokter Danti, karena mungkin di sini banyak sekali nih Sobat KMU yang belum familiar dengan glaukoma dibanding penyakit mata lain, misalkan mata minus atau miopia, terus katarak. Nah, jadi bertepatan dengan World Glaucoma Week ini, kami harapkan semua masyarakat ini lebih peduli dan waspada dengan penyakit glaukoma, karena tak kenal maka tak sayang, maka tak screening. Benar begitu ya dok ya? Betul, ya. Kemudian ini kita diskusi karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dok ya. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Ini ada dari Knaiborhu dan Muklis, ini hampir sama pertanyaannya. Nah, ini bagaimana dokter kalau glaukoma itu tidak diobati? Apakah jika sudah terkena glaukoma, bagaimana memulihkan penglihatannya? Silakan dok. Gimana? Yang kedua, kalau sudah terkena, gimana memulihkan penglihatannya ya? Iya, iya. Dan apa penyebabnya dok? Glaukoma itu sendiri. Mungkin ke faktor risikonya ya dok ya? Iya. Jadi pertama, saya terangkan dulu pertanyaan yang ini ya. Saya lupa tadi pertanyaan pertamanya apa ya? Maaf, satu dulu. Bagaimana kalau tadi pertanyaan pertamanya? Ya, bagaimana kalau glaukoma itu tidak diobati? Dampaknya itu seperti apa?
Oke. Ya, Kemudian, terus yang kedua faktor risiko ya. Iya, yang Jadi menyebabkan gini, kerusakan saraf mata. Ya, silakan dok. ya, gitu. Jadi glaukoma seperti yang saya terangkan tadi, ya, kenapa sampai dibikinkan ada satu dunia dokter mata mengkampanyekan tentang World Glaucoma Week ya? Karena kebanyakan dari glaukoma itu kan dia bersifatnya permanen, irreversible. Sedangkan glaukoma dikenal sebagai pencuri penglihatan. Poinnya di situ. Dia seseorang kalau kena yang glaukoma terutama yang sudut terbuka, bisa saja dia tidak mengetahui bahwa dia itu ada glaukoma fase awal atau fase tengah. Dia bisa tahu baru kalau dia nggak pernah cek, nggak pernah datang ke dokter mata, itu saat penglihatannya glaukomanya sudah lanjut. Sedangkan optik disc itu kerusakannya bersifat permanen, ya. Nah, terus gimana kalau nggak diobatin? Sudah tahu glaukoma, terus nggak berobat rutin. Ini sudah didiagnosa glaukoma ya. Nah, itu tadi, kalau glaukoma tidak diobatin, tergantung fasenya. Kalau baru ketahuan fase early, terus tidak diobatin, nanti bisa lanjut kerusakannya menjadi fase yang lebih lanjut lagi, moderate advance. Nah, kalau sudah fasenya lanjut, otomatis sisa penglihatan. Jadi kalau kita pengobatan glaukoma adalah yang kita obatin itu, yang kita kontrol itu kan tekanan bola mata. Nah, penglihatan tergantung pada jadi datangnya ke dokter mata, ketemunya dokter mata itu derajatnya. Kalau datangnya itu derajatnya lanjut, otomatis penglihatan yang bisa diselamatkan ya sisa penglihatannya itu. Misalnya 90% sudah rusak, ya kita hanya bisa menyelamatkan 10% itu. Itu yang harus kontrol rutin itu menyelamatkan 10% itu biar tidak jadi 5%, biar tidak jadi 0, penglihatannya hilang total. Nah, makanya kalau ketahuannya awal di saat misalnya 90% masih sehat saraf matanya, tetapi tekanan bola matanya misalnya mulai naik tapi saraf matanya belum ada kerusakan, ya kan lebih baik. Jadi penglihatannya bisa diselamatkan 90%. Makanya itu harus screening. Yang kita tekankan adalah harus screening. Walaupun sobat mata usia masih 20 kok, aku nggak ada keluhan apa-apa, aku masih bisa lihat terang, masih bisa main TikTok gitu. Itu bukan indikasi bahwa seseorang itu terkena glaukoma atau tidak. Screening, datang ke dokter mata kan setahun sekali, nggak harus terus nanti setahun bagus, misalnya masih kamu umurnya 25, 4 tahun lagi baru datang ke dokter mata, saya rasa itu bukan hal yang berat ya. Nah, kemudian yang kedua faktor risiko. Faktor risiko yang pasti adalah faktor genetik. Kalau keluarga ada dengan glaukoma itu genetik yang kuat ya. Akan tetapi kan di negara kita ini glaukoma belum menjadi hal yang orang tuh mengenal baik tentang glaukoma. Jadi orang mengenalnya sakit mata kadang kalau nggak lihat usianya udah menua itu katarak. Datang dok ini ibu saya katarak, padahal setelah dicek itu glaukoma. Ya, jadi faktor risiko adalah keluarga dengan glaukoma, misalnya ayahnya, kakeknya dulu, ibunya, itu faktor risiko yang kuat. Nah, itu kalau ada orang tuanya itu dengan itu ya berarti itu tadi screeningnya baiknya tiap tahun. Ya. Kemudian faktor resiko yang lain adalah ya misalnya orang minus tinggi ya itu myopia itu juga faktor resiko untuk terjadinya glaukoma di kemudian hari. Trauma, pernah kecelakaan, misalnya kebentur kepalanya gitu. Nah, itu juga menjadi faktor resiko. Mending cek, belum tentu. Ya, saya bilang ini belum tentu, bukan pasti pernah kecelakaan pasti glaukoma, tidak. Itu hanya menjadi faktor resiko. Atau ya penyakit-penyakit, misalnya untuk orang tua dia ada darah tinggi, kemudian ada diabetes, ya. Hal-hal yang mempengaruhi sirkulasi itu juga bisa menjadi hal faktor resiko untuk terjadinya glaukoma. Ya, seperti itu Dokter Erdina. Ya, terima kasih dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dok dari Kenai Borhu. Ayah saya diabetes dok. Apa saja pencegahan agar tidak terjadi glaukoma? Karena mungkin diabetes sendiri faktor resiko juga ya. Pencegahan adalah screening. Ya, tidak ada pencegahan, screening, cek, datang ke dokter mata, cek. Karena diabetes itu juga ada namanya diabetik retinopati. Itu juga harus dicek retinanya.
Ya, jadi diabetes itu bukan hanya menjadi faktor resiko terjadinya glaukoma, tapi ada satu yang lebih penting lagi, diabetes retinopati. Karena diabetes itu apa namanya, ada efek samping jangka panjang, namanya mikroangiopati sama makroangiopati. Ini bahasa kedokterannya ya. Intinya adalah kalau mikroangiopati, pembuluh darah yang kecil itu biasanya nantinya lama-lama diabetes makin lama kenanya itu, apalagi jika tidak terkontrol, itu akan memberikan komplikasi gitu. Jadi kayak seperti kebocoran. Nah, kalau di mata itu ada namanya retina. Ini beda ya, kalau tadi glaukoma yang kena adalah kabel matanya, optik disnya. Kalau diabetik retinopat itu kena retinanya. Jadi ada perdarahan, bercak perdarahan. Itu juga bisa nantinya kalau makin jelek ya bikin kebutaan juga. Nah, itu harus di screening juga. Makanya kalau ada diabetes, datang ke dokter mata walau tidak ada keluhan. Walaupun tidak ada diabetes sekalipun, usianya kamu masih muda, usia saya masih produktif, masih baik, nggak ada masalah, paling tidak pernah dicek tekanan bola matanya, dilihat optik disnya oleh dokter mata. Minimal itu tadi sesuai rekomendasi screening yang sudah dijelaskan. Ya, gitu. Nah, kalau diabetes, yaitu tadi harus screening. Semuanya pesannya satu, harus screening. Gula darahnya juga harus baik ya, terkontrol. Ya, baik itu tidak hanya baik. Saya pernah waktu itu cek sudah bagus kok, tapi tidak ada kontrol tiap bulan. Nah, itu nggak seperti itu, sama kayak diabetes, darah tinggi, glaukoma, itu penyakit yang harus kita rutin ya untuk ngeceknya. Gitu, Dokter Erdina. Screening itu kunci utama, cek matanya. Oke, screening ya dok ya, yang penting terutama jika punya faktor resiko. Semoga menjawab juga pertanyaan dari Rucita, apakah glaukoma karena keturunan? Tadi sudah dijelaskan ada faktor genetik juga ya dok ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Asti CP, dok kalau sering di depan komputer, apakah juga bisa menyebabkan tekanan bola mata tinggi dan menyebabkan glaukoma? Ya, jadi gini. Silahkan dok. Kalau tekanan di depan komputer, ya tentu tidak. Ya, kalau di depan komputer tentu tidak. Namanya nanti kita namanya computer vision syndrome, jadi mata lelah. Akan tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa di depan komputer bukan menjadi faktor risiko ya terjadinya glaukoma. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah bahwa setiap orang itu harus cek matanya. Walau dia tidak memiliki, misalnya saya nggak punya keturunan, orang tua saya nggak baik-baik saja, matanya sampai tua baik-baik saja gitu. Nah, tapi harus cek. Apalagi jika orang tuanya usianya orang tuanya lebih dari 60 tahun, tapi nggak pernah cek matanya, itu harus dicek. Karena seringkali pada praktek sehari-hari yang saya temui adalah jika glaukoma sudut terbuka, itu pasien datang saat penglihatannya sudah lanjut hilangnya. Jadi fase glaukomanya sudah fase advance. Di mana setelah itu kan kita obatin ya dengan laser, dengan operasi, tapi sisa penglihatan. Nah, sisa penglihatan yang bisa diselamatkan itu hanya sedikit. Makanya itu jika akan berbeda bermakna, kita berandai-andai. Coba seandainya si bapak itu tadi datang 10 tahun yang lalu untuk cek, dibawa anaknya, ayo Pak kita periksa matanya. Walaupun saat mungkin 10 tahun yang lalu merasanya belum ada keluhan. Nah, ketahuan glaukoma. Jadi atau biasanya yang datang selain itu adalah yang glaukoma sudut tertutup, tapi terjadi serangan karena tadi sesuai yang video saya tampilkan bahwa mendadak tertutup sudut matanya. Nah, biasanya yang datang itu yang cepot-cepot, sakit kepala hebat, sampai muntah kadang ya, karena mendadak perubahan tekanan sakit kepala, atau kayak seperti orang migrain, kemeng, itu bisa jadi suatu tanda dari glaukoma sudut tertutup. Tapi bukan berarti kalau aduh aku sakit kepala berarti aku glaukoma, tidak. Makanya cek gitu loh, datang ke dokter mata untuk dilihat, dok saya ada glaukoma tidak. Nah itu ya, jadi sekarang mungkin yang punya orang tua masih usia lebih dari 50 tahun, yaitu harus cek, dibawa cek untuk cek tekanan bola mata. Kemudian
mungkin ya Dokter Edina ada pertanyaan lagi lah ya. Saya mau nambahkan tentang penggunaan tetes mata ya Dok. Boleh ya? Oh ya, silakan Dok, silakan. Ya, dan satu faktor resiko adalah penggunaan tetes mata steroid dan atau obat steroid oral. Steroid itu apa sih? Misalnya saya sebut merek ya, Citrol. Itu sangat obat yang sering kali pasien datang menggunakan itu. Jadi sakit mata datang sudah memakai itu jangka waktu panjang makainya. Jadi beli sendiri dari apotek obat Citrol. Citrol itu isinya adalah steroid tetes. Nah, steroid itu kalau dokter mata memang make, ya dokter mata memang make, tapi ada saatnya fase dia diberhentikan. Karena apa? Jika jangka panjang dan tanpa dosis yang sesuai, itu akan menyebabkan kerusakan di trabecular meshwork, jadi sudut matanya tadi, tempat selokan matanya itu, sel-selnya jadi rusak. Apalagi di individu yang punya kecenderungan gampang naik tekanan matanya. Akhirnya apa? Saya pernah dapat pasien usia masih muda, 17 tahun. Tapi penglihatannya hanya tinggal 2 meter di mata yang kanan, yang kiri sudah nggak bisa. Padahal sebelumnya baik. Karena apa? Matanya itu sering diteteskan sendiri obat Citrol. Ya, jadi saya mau menekankan di sini bahwa obat-obatan itu juga jangan sembarangan dipakai gitu, apalagi obat-obatan yang coba dilihat kandungannya. Kalau dia kandungannya ada golongan misalnya Dexa ya, itu sebaiknya harus dalam pengawasan dokter mata, karena untuk dosis penggunaan terus fungsinya dipakaikan kapan, berapa lama harus berhenti, itu harus dalam pengawasan ya. Begitu Dokter Erlina. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini dari Kenai Borhu juga. Dokter, dari sejak didiagnosa glaukoma sampai hilang penglihatan total itu berapa lama ya, Dok ya? Silakan, Dok. Ya, tergantung datangnya. Ya, kalau gini ya, saya boleh share screen lagi nggak sih? Baik, Dok. Bisa ya? Bisa. Sebentar. Sudah di-share, Dok. Oke. Nah, jadi gambar yang tadi ini. Nah, ini loh gambar yang ini. Saya sebentar, suaranya tak ini. Ya, jadi gambar yang ini nih, ya. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, di dalam mata itu terjadi yaitu tadi. Jadi nah, dari belakang itu ya, ada yang memproduksi cairan. Jadi kalau kayak kita bilang itu kalau air terjunnya, cairannya nanti akan lewat nih sampai anak-anak mata, sampai ke bilik mata depan atau sudut mata. Nah, ini dipompa keluar ke pembuluh darah vena, dibawa ke jantung ya di sini. Nah, kalau dengan meningkatnya usia ya atau dengan ada genetik glaukoma, yang ini tadi sel yang ada di sini itu gampang rusak sendiri. Ibaratnya pompa merek A dibandingkan pompa merek tertentu, maksudnya gini loh, individu dengan dia ada genetik dengan glaukoma ya, itu si sudut mata bilik mata depannya ini si sel-selnya itu gampang rusak dengan meningkatnya, terutama dengan meningkatnya usia. Nggak ada genetik glaukoma pun kalau usia 80 tahun dibandingkan usia 50 tahun ya otomatis si sel-sel ini sudah berkurang fungsinya. Nah, itu jadi produksi tetap, tapi dia nggak bisa keluar. Nah, akhirnya menyebabkan tekanan bola matanya ini kan naik, ya. Nah, ya, gambar tekanan bola matanya ini naik. Nah, ini rusak kan. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Mata ini, tekanan bola matanya naik ini. Kalau dia naik, nggak bisa matanya itu jadi gembung besar gitu ya, seperti balon, ya enggak, ya tetap segitu aja. Akhirnya dia meningkat tekanan bola matanya karena dia yang produksinya tetap tapi dia nggak bisa keluar. Nah, yang rusak adalah di optik di sini. Nah, ini bukan retina ya. Retina tuh ini yang tadi saya bilang tentang diabetik retinopati. Nah, optik di sini nih yang merah. Kabelnya mata. Pernah motong kabel nggak? Coba sekarang misalnya ada kabel dipotong, ada seratnya. Nah, seperti itu seratnya optik disc. Kalau datangnya ketahuan glaukomanya awal, ya otomatis
kabel yang bisa diselamatkan itu kan masih banyak. Ketemu dokter matanya itu awal, makanya screening. Kan semua orang nggak tahu dia kena glaukoma atau tidak. Nah, itulah gunanya screening, biar kita tahu tekanan mata saya berapa gitu. Walaupun tidak ada keluhan, karena semakin awal diketahui akan semakin baik. Tadi kan pertanyaannya gimana kalau dari diketahui itu sampai jelek, ya tergantung datangnya. Kalau datangnya sudah jelek, ya otomatis penglihatan yang bisa kita selamatkan itu tidak banyak. Semua terapi yang diberikan adalah fungsinya untuk menyelamatkan penglihatan sisa. Jadi glaukoma, dokter mata nanti akan menentukan jika terkena glaukoma ya. Fase awal, jadi fase awal itu nanti ada kriterianya, dokter mata yang akan melihat dari tekanan bola matanya, dari optik disnya yang diintip tadi, berapa rusaknya. Fase tengah atau moderate, atau fase lanjut advance. Nah, itu nanti dari pengelompokan itu, nanti dokter mata akan memberikan terapi yang sesuai, biar tidak terjadi progresivitas kerusakan di optik di sini, kabel mata ini. Gitu. Jadi, intinya adalah cek, ayo, siapapun itu, usia berapapun, sesuai rekomendasi yang tadi sudah dijelaskan, ya, rekomendasi tadi di slide terakhir, rekomendasinya adalah nih, sebelum 40 tahun 2 sampai 4 tahun. Sesudah 40 tahun setiap 2 tahun. Nah, apalagi yang punya resiko keluarga dengan glaukoma, screening setiap tahun. Screeningnya di mana sih? Datang ke dokter mata. Ya, untuk cek tekanan, untuk dilihat optik disnya. Atau kalau misalnya masih 25 tahun ya 4 tahun sekali nantinya nggak apa-apa. Ya, mungkin itu dokter Irina. Nah, sekarang nih yang teman-teman yang walaupun kerja di pelayanan mata udah cek belum? Ya jangan-jangan belum cek deh. Dokter Irina ya, udah cek berarti belum tekanan bola mata? dalam 1 tahun terakhir sudah dok. Dalam 1 tahun terakhir. Ya. Ya. Sesuai rekomendasi ya. Oke. Ya, ya. Ya, baik dok. Teman-teman sobat-sobat KMU jangan lupa dicatat ya kapan waktu yang dianjurkan untuk screening ya. Jangan sampai kita terlewat dan datang sudah dalam kondisi yang terjadi kebutaan atau penyempitan lapang pandang yang permanen. Lanjut pertanyaan lagi ya dok ya. Oke, siap. Ya, ini ada pertanyaan dari ISWT_SSH. Pada bumil yang mengalami glaukoma, bolehkah tetap menjalani pengobatan dan terapi? Apakah tidak akan berpengaruh ke janin, dok? Silakan dokter. Ya, memang obat-obatan ini pertanyaan yang nantinya biasanya kita terangkan ke pasien glaukoma ya. Karena memang obat-obatan glaukoma itu kan banyak ya. Ada beberapa yang tidak memberikan efek samping ke janin ya. Jadi memberikan ini. Jadi biasanya kalau memang itu pasien glaukoma dan sudah pasien rutin, sampaikan kalau sedang hamil. Karena nanti ada obat tertentu yang harus kita stop. Mungkin nanti kita butuh laser dulu selama kehamilan. Jadi bisa jadi kalau dia glaukomanya sudah terbuka, kita laser dulu. Atau kalau memang karena obat-obatan akan terbatas yang bisa kita kasih saat hamil. Kalau nanti sudah melahirkan ya bisa kita balik lagi memberikan obat-obatan yang selama ini bisa kita pakai. Seperti itu dokter Dina. Makanya nanti kita biasanya kalau ada pasien glaukoma hamil itu biasanya nanti kita kita temani gitu. Temani selama kehamilannya untuk glaukomanya gitu dokter Edina. Ya, baik dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Dari Mohko 0593, bila sudah dinyatakan glaukoma oleh dokter, apakah harus selamanya pengobatan atau dengan operasi glaukoma bisa sembuh? Gimana dok? Silahkan. Ya, jadi gini, yang saya terangkan ke pasien-pasien saya dengan glaukoma ya, bahwa satu, dan keluarganya adalah komitmen. Ya, karena yaitu tadi, karena akan sangat membosankan perjalanannya. Pakai obat tiap hari itu kan membosankan ya, butuh komitmen yang kuat. Kontrol juga, itu juga membutuhkan komitmen yang kuat. Nanti dokter akan menentukan, jika dengan operasi atau dengan obat-obatan ternyata tekanannya sudah stabil. Terus kemudian dengan kontrol tidak ada progresivitas.
progresivitas itu dari kerusakan di optik disnya maupun nanti kita ada periksa lapang pandang ya di KMU Gresik ini ada pemeriksaan lapang pandang, namanya alatnya Humphrey. Itu nanti dengan pemeriksaan berkala, tapi baik mungkin nanti dokter matanya misalnya saya akan menerangkan udah nggak usah kontrol rutin tiap bulan, tapi obat dipakai terus, tapi kontrol misalnya 4 bulan sekali. Biasanya saya seperti itu untuk mengurangi kebosanan. Akan tetapi jika masih ada hal yang perlu saya kontrol, misalnya penglihatannya itu penglihatan terakhir, satu matanya sudah hilang, bukan hilang nggak ada bola mata, penglihatannya sudah rusak karena glaukoma. Jadi matanya ada tapi tidak bisa melihat sama sekali karena glaukomanya sudah lanjut. Kemudian satu matanya penglihatan terakhir ada tapi glaukomanya sama sudah lanjut. Jadi penglihatannya sempit sekali seperti melihat dari sedotan. Nah, seperti itu saya perlu kontrol ketat. Walaupun tekanannya sudah terkontrol dengan operasi, dengan obat-obatan, tapi pasien-pasien yang seperti itu saya kontrolkan perlu ketat. Nah, nanti dokter mata yang akan menentukan itu. Akan tetapi itu tadi memang sama seperti seseorang didiagnosa diabetes, kan harus kontrol, harus cek berkala gula darahnya, obat-obatannya, apa yang perlu. Tapi apakah setiap bulan harus kontrol ke dokter mata? Nah, itu tadi yang seperti saya terangkan, gitu. Bisa didiskusikan dengan dokter matanya. Nah, tapi keluarga juga harus memberikan support yang positif jika memiliki misalnya orang tuanya dengan glaukoma, memberikan motivasi. Ayo, kadang kan pasien jenuh ya, jenuh, terus kemudian bosan gitu. Atau kadang aduh gimana sih kok aku nggak mari-mari, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu keluarga memberikan motivasi positif. Nah, tujuannya itu tadi menyelamatkan penglihatan biar lama bisa digunakan. Gitu Dokter Edina. Iya, baik. Jadi memang tergantung kondisi setiap pasien ya dok ya, dan anjuran kontrolnya memang harus dikonsultasikan oleh dengan dokter spesialis mata. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Ketika terjadi glaukoma pada mata kanan yang sudah diobati, apakah mata kiri juga beresiko terjadi glaukoma? Silahkan Dokter Danti. Ya, jadi gini, glaukoma itu ada bersifat namanya glaukoma primer dan sekunder. Kalau primer biasanya faktor genetik berpengaruh. Jadi dari sananya matanya itu memiliki kecenderungan untuk mata ini kan sama ya. Jadi misalnya satu mata kena glaukoma, otomatis satunya dia komposisi matanya itu akan sama. Mungkin satunya kena duluan, satunya sudah lanjut, satunya baru beberapa tahun kemudian. Akan tetapi jika kenanya glaukoma sekunder ini beda sama glaukoma primer. Sekunder itu misalnya kena kecelakaan. Nah, kecelakaan kan bisa aja yang kena cuma satu mata yang ini aja, yang jadi glaukoma akhirnya ini, tapi satu matanya baik. Atau karena infeksi atau radang, itu namanya glaukoma sekunder. Nah, kalau karena infeksi atau radang, ya otomatis bisa saja hanya satu mata. Atau glaukoma karena diabetes, ya jadi namanya neovaskularisasi glaukoma nantinya itu bisa saja derajat keparahannya hanya di satu mata. Gitu. Itu Dokter Erdina. Ya baik dok. Ini ada pertanyaan bagus dok. Jadi mungkin ini yang terakhir ya dok ya. Boleh ya dok ya, nambah satu lagi. Siap. Ini pada bayi, apakah ada screening awal untuk mengetahui adanya glaukoma? Mungkin pada bayi dan anak ya dok ya. Silahkan dok. Ya, jadi kalau bayi beda dengan usia dewasa akan memberikan keluhan namanya glaukoma kongenital. Itu hal yang khas, yaitu pada saat lahir jadi seolah-olah matanya itu buftalmos manik-manik matanya besar. Ya, jadi manik-manik matanya besar karena biasanya kalau bayi kongenital dia tidak terbentuk sama sekali trabecular meshwork-nya tadi. Jadi sama sekali enggak pada fase developmental, fase pembentukan dia nggak kebentuk ibaratnya gitu ya. Jadi biasanya khas kok matanya kalau bayi yang terkena glaukoma. Jadi yaitu tadi ininya besar ya, buftalmos gitu. Akan tetapi jika mata anak, screening anak itu kan biasanya kita lakukan pada fase-fase awal
Kalau glaukoma itu dia tidak harus, kalau mata anak tampak normal ya, bentuknya normal, terus untuk fungsi penglihatan dia normal, dia bisa main, dia ini biasanya itu bukan glaukoma gitu. Karena kalau khas glaukoma kongenital pada bayi itu bentuk bola matanya khas gitu, dengan manik-manik mata yang besar, jadi buftalmos gitu. Seperti coba bisa googling, saya nggak ada gambarnya di sini, bisa googling lagi glaukoma kongenital, bentuk bola matanya seperti apa. Kalau anak usia SD sampai SMP itu jarang terjadi glaukoma yang awal, kecuali itu tadi karena glaukomanya sifatnya sekunder, karena tadinya dia nggak ada glaukoma tapi jadi ada glaukoma misalnya karena pemakaian obat tetes yang mengandung steroid tanpa resep. Itu tadi paling sering saya temui glaukoma pada anak ya 16 tahun, 15 tahun atau 14 itu kan glaukoma masih anak ya. Itu karena penggunaan obat tetes yang tidak sesuai. Sitrol misalnya, saya bukan menyebut ya, tapi memang sering pasien datang ceritanya menggunakan itu gitu. Terus itu isinya steroid, nggak hanya sitrol, banyak obat ya. Jadi dilihat baik-baik kalau pakai obat tetes itu dilihat kandungannya. Kalau ragu ya datang aja ke dokter mata untuk konsultasi. Apakah kalau kasus saya ini ya semua tanyakan saja gitu. Seperti itu Dokter Erdina. Ya, baik Dok. Jadi sudah lengkap sekali ya tadi penjelasan Dokter Danti tentang glaukoma. Nah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf ya Sobat KMU, beberapa pertanyaan yang masuk tidak bisa kami jawab semua pada sore ini, tapi tenang aja, nanti akan ada IG Live selanjutnya. Jadi disimpan dulu pertanyaannya dan pantengin terus IG Live KMU. Jadi terima kasih Dok. Mungkin ada closing statement Dok untuk menutup sore ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti IG Live dalam rangka World Glaucoma Week yang kita peringatin setiap tahunnya itu tanggal 6 sampai 12 Maret. Jadi mari kita tingkatkan kesadaran atau awareness apa sih itu glaukoma. Ayo yang belum dicek matanya, ayo datang ke dokter mata untuk dicek matanya, keluarganya, sampaikan seperti yang tadi mungkin sudah mengikuti dari awal ya, sampaikan penjelasan semua saya ini ke keluarga, ke kerabat, ke teman ya. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesadaran mengenai glaukoma, dan yang lebih penting adalah cek mata Anda. Ya, seperti itu Dokter Erdina. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dokter Danti sudah berbagi informasi bermanfaat sore ini, karena tadi seperti tulisannya di belakangnya Dokter Danti ya teman-teman, the word is bright, save your sight. Jadi penting sekali untuk screening. Nah, jika sahabat KMU mengalami gejala yang disebutkan tadi, silahkan datang ke KMU di cabang-cabang yang sudah disebutkan tadi untuk screening dan mendapatkan penanganan yang cepat. Dan nantikan IG Live KMU bersama dokter-dokter mata lainnya tentunya tentang topik kesehatan mata yang berbeda. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik agar kita tetap sehat dimanapun berada. Nah, jangan lupa teman-teman nanti ada lomba untuk competition ya, bisa di TikTok maupun Instagram. Mungkin itu dulu dari diskusi kita sore ini ya Dok ya. Terima kasih atas sharingnya Dokter Danti. Terima kasih juga untuk sobat-sobat KMU yang sudah menonton IG Live kita sore ini. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.